Gampang. Tinggal dipotong. Berarti gue aja nih yang ini ya. Siap. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menerangkan tentang proyek Easier Talking. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Saya Muhammad Arifur Rahman. Kemudian Daud Putakar. dilanjut aja ya sama NPN. NPN juga kali ya disebutin ya. Biar enak. Dilanjut aja ya. Gini aja nih. Nanti gua, terus Daud, terus siapa? Zalika, terus habis itu lu Dok. Ya. Gimana? Oke, boleh. Gue bingung nih nyebutin kelompoknya, kita kelompok berapa ya? Atau langsung kayak tadi aja? Udah benar? Langsung aja. Kayak tadi aja ya? Gitu aja sebetulnya. Kelirit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menerangkan tentang Project Easier Talking. Di sini kelompok kami berisikan 4 anggota kelompok. Kami akan memperkenalkan satu persatu. Saya Muhammad Arifur Rahman, NPN 4520210089. Dan saya Daud Putra Karisma dengan NPM 4521210060. Saya Kanani Zalika dengan NPM 4521210050. Saya Arda Martigiot dengan NPM 4521210083. Oke, lanjut. Slide selanjutnya aja, Dok. Pertama, saya akan menerangkan tentang functionality, yaitu aplikasi ini adalah aplikasi pendukung untuk menyambungkan dari suatu aplikasi yaitu translator ke alat yang digunakan untuk kita dapat berbicara atau mengobrol dengan orang asing tanpa harus mengetik kata yang akan kita ucapkan terlebih dahulu. Aplikasi ini merupakan aplikasi pendukung untuk earphone translator yang memiliki kegunaan mentranslate atau menerjemahkan kata secara mandiri dan mempermudah pengguna agar dapat berkomunikasi dengan orang yang memiliki bahasa yang berbeda dengan kita. Fitur dan menu yang tersedia yaitu listening, speaking, dan translating. Kemudian data. Secara fisik, aplikasi pendukung yang kita kembangkan akan langsung terhubung dengan earphone translator dengan menggunakan Bluetooth. Secara non-fisik, aplikasi ini akan berbentuk aplikasi yang dapat kita download di Play Store ataupun aplikasi lain untuk mendownloadnya, seperti aplikasi pada umumnya. Lanjut. Baik, yang selanjutnya itu ada user requirements. Nah, secara umum semua orang dapat menggunakan aplikasi ini supaya mempermudah dalam berbicara kepada orang asing. Akan tetapi ini terkhususkan bagi orang-orang yang pelajari bahasa asing untuk kemudian sambil belajar bahasa tersebut. Jadi sebenarnya proyek kami ini, Easier Talking ini merupakan adaptasi dari Google Translate yang kemudian terkhususkan untuk orang-orang yang memang kesulitan dalam mempelajari bahasa asing yang kemudian dia bisa berkomunikasi secara langsung dengan orang asing tersebut. Boleh di next? Oke, baik. Jadi yang selanjutnya itu ada usability. Nah, di sini ada visibility of system status. Dari aplikasi Easier Talking ini,
akan menampilkan status ready. Ketika sudah bisa memulai percakapan dengan orang asing yang kita temui. Jadi ketika misalnya kita sudah mengetikkan start, kemudian kita sudah berbicara dengan orang asing tersebut, maka otomatis status sudah ready. Nah, kemudian ada match between system and the real world. Nah, aplikasi ini secara dasarnya menggunakan bahasa Inggris. Tetapi aplikasi ini menyediakan fitur bahasa yang kita inginkan juga untuk pemakaiannya. Kemudian ada user control and freedom. Nah, maksud di sini user control and freedom ini pengguna akan mendapatkan peringatan ketika salah menekan tombol atau menjalankan aplikasi dengan peringatan try. Maka sistem aplikasi akan kembali seperti di awal dibukanya aplikasi. Jadi ketika misalnya pengguna salah menekan tombol ataupun misalnya salah pengucapan dan sebagainya, maka akan menggunakan akan ada peringatan retry dari sistem aplikasi tersebut. Sehingga aplikasi akan kembali seperti di awal sebelum dicobanya. Nah, kemudian ada konsistensi and standard. Aplikasi IT juga konsisten dalam sistem yang berjalan dan secara standar. Nah, kemudian ada error prevention. Ketika IT menjadi error, ada beberapa hal, maka akan ada peringatan juga, yaitu try again. Maka untuk kembali mencoba sistem ini. Boleh di next? Oke. Selanjutnya ada recognition rather than call dan recall. IT juga memiliki fitur tap to translate yang memungkinkan pengguna mengingat kata yang sebelumnya telah diterjemahkan juga. Jadi fitur tap to translate ini ketika misalnya kita sudah mengetikkan ataupun misalnya sudah mengucapkan terjemahan yang sebelumnya, maka sudah bisa diterjemahkan seperti kalau di WhatsApp itu kamus, seperti kamus gitu. Nah, kemudian ada flexibility and efficiency of use. Aplikasi IT ini sangat fleksibel. Kenapa? Karena bisa dipakai oleh siapa saja dan di mana saja. Dan efisien juga karena tinggal menghubungkan dari Bluetooth headset ke aplikasi IT, kemudian tinggal tekan start. Lalu tinggal berbicara deh. Ya dong, karena ketika sudah dimulai, maka tinggal berbicara aja. Otomatis akan ketika kita berbicara akan ke-translate sendiri ke bahasa yang kita inginkan. Kemudian ada aesthetic and minimalist design. Nah, desain dari tampilan pada aplikasi IT ini hanya sederhana dan minimalis, tetapi memiliki makna estetik dan fleksibel. Nah, kemudian help users recognize, diagnose, and recover from error. Ketika aplikasi ini error, maka pengguna akan diberitahu jalan keluarnya melalui fitur bantuan atau help. Katanya tergantung dari bahasa yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Bisa bantuan, bisa help, tergantung. Misalnya kalau kita mau kita konfigurasinya bukan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, bahasa Arab itu beda lagi. Nah, kemudian ada help and documentation. Di aplikasi ini juga selain ada fitur bantuan ketika error, juga dapat menyimpan segala bentuk informasi yang telah pengguna simpan di aplikasi tersebut. Boleh di next. Oke, ada metafora anmuka, yaitu menggunakan desain yang sederhana, kemudian menggunakan warna cerah dan berbeda, dan memanfaatkan tampilan yang menarik. Boleh di next. Nah, kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kanani Zalika Febrianti. Silakan. Sekarang kita lanjutin ke bagian C. Mengapa menulis kita tuh penting, kepuasan dari si pemakai gitu dan experience mereka. Pertama itu untuk memberikan sebuah pengalaman yang baik dan menyenangkan kepada pengguna. Sebuah website atau aplikasi digunakan untuk mengenalkan produk tertentu dan memberikan informasi yang jelas dan mengandung fakta.
Selain itu, pengguna mengharapkan tampilan yang menarik dan mudah untuk digunakan, sehingga pengguna itu merasa nyaman dengan tampilan yang ada dan didukung dengan user experience yang baik. Yang kedua, membantu user dalam mendapatkan informasi dan tujuan aplikasi. Jadi si pengguna aplikasi ini yang mengunjungi website atau menggunakan aplikasinya mempunyai alasan utama saat mengunjungi. Jadi mereka tuh mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan mengunjungi website atau menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan pada bisnis melalui produk yang ada. Jadi tujuan dari user experience yang terakhir itu untuk meningkatkan value dan keuntungan dari sebuah perusahaan dengan memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna, maka akan memberikan dampak yang baik kepada bisnis juga. Jadi secara nggak langsung pengalaman dari para pengguna itu akan meningkatkan kesuksesan dari aplikasi itu sendiri. Boleh di next. Nah, ini beberapa peran yang memiliki beberapa posisi yang kira-kira memiliki peran penting dalam mengembangkan aplikasi ini. Di antaranya itu ada komputer programmer, ada developer, ada programmer, ada program analis, web developer, web administrator, system designer, application support analyst. Boleh di next. Berdasarkan kegiatan, typing to translate atau bisa menerjemahkan kata yang diketik, typing to translate merupakan fitur dasar yang ada di Azure Talking. Pengguna bisa menerjemahkan kata atau kalimat dengan cara mengetik. Saat mengetik, pastikan sesuai dengan ketersediaan bahasa yang ada di Azure Talking. Setidaknya, saat ini ada 103 bahasa yang dapat diterjemahkan lewat fitur ini. Adapun untuk standar huruf yang digunakan yaitu disesuaikan dengan asal negara masing-masing pengguna. Kedua, speak to translate, menerjemahkan suara. Fitur lainnya yang tidak kalah canggih pada Azure Talking yaitu adanya penerjemahan suara ke dalam teks. Jadi, pengguna Azure Talking bisa menerjemahkan kata atau kalimat melalui suara yang secara otomatis direkam oleh aplikasi. Selanjutnya, suara tersebut akan diubah ke dalam bentuk teks dengan bahasa terjemahan yang diinginkan. Fitur penerjemah suara dapat dinikmati dengan dua versi. Versi pertama yaitu melalui mikrofon yang disimbolkan dengan gambar mic dan versi conversion yang disimbolkan dengan gambar dua orang. Umumnya kedua versi ini sama. Yang membedakan yaitu pada versi conversion yang suaranya dapat langsung direkam secara otomatis dalam waktu yang relatif lama. Jadi Anda cukup ucapkan kata atau kalimat secara langsung atau dari orang lain, nanti sistem aplikasi akan mengalihkan bahasanya dengan cepat. Pastikan juga suara yang masuk jelas. Ketiga, kamera translator. Menerjemahkan dari kamera. Fitur canggih yang ada pada Azure Talking selanjutnya yaitu kamera translator yang dapat memudahkan pengguna dalam menerjemahkan bahasa. Untuk menikmati fitur kamera translator ini, pengguna cukup mengarahkan kamera ke objek yang ingin diterjemahkan. Lalu sistem secara otomatis akan menerjemahkan sesuai dengan bahasa pilihan Anda. Keempat, ada Word to Translate atau handwriting. Fitur canggih dari Azure Talking selanjutnya yang jangan dilewatkan yaitu Word to Translate atau handwriting. Fitur ini akan menerjemahkan tulisan tangan. Biasanya fitur ini digunakan untuk menerjemahkan aksara khusus. Nantinya Azure Talking akan mendeteksi tulisan tangan pengguna dan menerjemahkannya ke dalam bahasa yang diinginkan. Anda bisa mengusap jari atau dengan memanfaatkan pensil atau screen untuk mengaplikasikannya. Pengguna dapat menuliskan huruf, kata, hingga kalimat pada aplikasi. Namun sebelum itu, ketuk menu handwriting terlebih dahulu. Fitur ini mempunyai simbol ballpoint yang letaknya berada di kanan atas layar. Tap to Translate. Menerjemahkan teks di aplikasi lain tanpa menyalin. Fitur Tap to Translate ini sangat memudahkan pengguna dan
guna bagi para pengguna WhatsApp atau layanan pesan instan lainnya. Pengguna bisa secara langsung menerjemahkan kata atau kalimat dalam aplikasi pesan tanpa harus membuka aplikasi Google Translate lagi. Cara menggunakannya cukup mudah. Pengguna cukup mengaktifkan mode tab Translate di menu setting pada aplikasi Airshare Talking. Jika sudah, maka cukup salin pesan yang ingin diterjemahkan, kemudian tekan ikon Google Translate yang muncul. Selesai, terjemahan pesan akan muncul secara otomatis. Yang keenam ada transkrip. Menerjemahkan percakapan langsung. Transkrip menjadi salah satu fitur canggih pada Airshare Talking yang membuat pengguna bisa merekam percakapan secara langsung, kemudian diterjemahkan. Sekiranya ada 8 bahasa asing yang dapat diterjemahkan termasuk diantaranya bahasa Inggris, Perancis, Jerman, India, Portugis, Rusia, Spanyol, dan Thailand. Kelebihan dari fitur transkrip ini yaitu memungkinkan dilakukan penerjemahan dengan durasi yang panjang. Selain itu, hasil terjemahan tersebut bisa secara langsung ditampilkan di layar. Dan yang ketujuh, yang terakhir, offline translate, menerjemahkan saat offline. Fitur menarik terakhir dari Airshare Talking ET yang wajib Anda coba yaitu menerjemahkan bahasa secara offline. Fitur ini tentunya akan sangat memudahkan para pengguna